main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Babak 687, Istana Chu, jangan pernah menggunakan pedang kedua. Seng Wei mengerutkan kening, karena jika wanita dengan rok polos berasal dari peradaban seni bela diri tingkat rendah, bagaimana dia bisa mencapai alam dewa? Intuisinya memberitahunya bahwa Wali Ye Guan pasti sangat istimewa. Tetapi saat ini, dia hanya menebak-nebak dan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Yuan Shi berkata, "Saya akan terus mencari dewa lain untuk melihat apakah mereka bersedia berpartisipasi. Bagaimanapun, itu adalah catatan yang ditinggalkan oleh guru. Saya pikir banyak dewa tidak akan menolak." Shen Wu mengangguk. Itu bagus sekali. Bagi mereka sekarang, semakin banyak orang, semakin baik. Yuan Shi tiba-tiba berkata, "Bagaimana sikap negeri roh kuno? Tempat nenek moyang?" Shen Wu terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Tanah leluhur adalah kekuatan transenden yang sesungguhnya. Dunia hanya tahu sedikit tentang orang-orang di tempat ini, termasuk keluarga Shen. Shen Wu hanya tahu bahwa Senyi yang paling makmur pun tidak diterima ketika dia pergi ke tempat ini. Itu sangat tidak populer, tahukah Anda? Saat itu, Senyi sudah menjadi orang paling jahat di seluruh zaman dulu. Namun, meski begitu, dia tidak disambut oleh tempat itu. Masyarakat di tempat ini pada dasarnya tidak memiliki kontak dengan dunia luar, sehingga orang luar relatif masih asing dengan tempat ini." Yuan Shi mengerutkan kening, catatan mereka tentang Senyi. Shen Wu segera menggelengkan kepalanya, "Saya pikir itu tidak mungkin. Orang-orang di tempat ini sangat sombong dan sangat berkuasa. Saya rasa mereka tidak akan mengingini catatan Senyi. Karena menurut mereka, ini adalah hal yang sangat tidak sopan. Hal semacam ini kekuatan sangat memperhatikan masalah wajah." Yuan Shi terdiam. "Saya merasa sangat tidak bahagia. Meskipun mereka semua mengkhianati Senyi, mereka selalu menghormati Senyi. Faktanya, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Shen ini. Bagaimanapun, Shen Yi telah diusir oleh keluarga Shen. Namun, demi keuntungan, dia hanya bisa mengesampingkan sementara rasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, gurunya benar-benar telah jatuh." Seng Wei di samping tiba-tiba berkata, "Mengapa klan Zhen berdiri kokoh di pihak Ye Guan?" Setelah mendengar kata-kata Seng Wei, Shen Wu dan Yuan Shi mengerutkan kening. "Ya, mengapa klan kota ini berdiri teguh di pihak Ye Guan? Ini sangat tidak normal." Saat ini, Yuan Shi tiba-tiba berkata, "Mungkinkah Ye Guan menggunakan buku catatan itu untuk membuat kesepakatan?" Shen Wu berkata dengan suara yang dalam, "Itu mungkin. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dapat membuat hati klan Zhen berdebar adalah buku catatannya." Yuan Shi sedikit mengangguk, pernyataan ini cukup masuk akal. Seng Wei terdiam, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Yuan Shi tiba-tiba melihat ke arah Seng Wei. Melihat Seng Wei yang mengerutkan kening, dia tersenyum sedikit. Tidak ada salahnya berhati-hati, tapi terlalu berhati-hati itu tidak baik. Kita semua tahu bahwa Ye Guan tidak sederhana. Di belakangnya dia kekuatan itu tidak sederhana. Tetapi pada saat ini, kita dan dia tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa memilih untuk bertabrakan. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah." Seng Wei sedikit mengangguk. "Terima kasih, senior, atas bimbingan Anda. Memang benar. Sekarang, tidak ada gunanya memikirkan apapun. Satu-satunya pilihan adalah mencobanya." Yuan Shi memandang Shen Wu, "Kapan kita akan melakukannya?"
Shen Wu berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu sebentar." Yuanshi mengerutkan kening. Shen Wu berkata, "Kami memiliki 2 tempat lagi untuk dikunjungi." Yuanshi sedikit penasaran. "Di mana?" Shen Wu berkata, "Alam kematian hitam, Istana Chu." Yuanshi terdiam. Dia secara alami mengetahui kedua tempat ini. Anda tahu, keduanya terkenal di masa lalu. Segera, Shen Wu pergi bersama Seng Wei. Tidak lama kemudian, Shen Wu membawa Seng Wei ke alam kematian hitam. Shen Wu melihat reruntuhan di kejauhan, dan kemudian berkata, "Apakah Ye Guan keluar dari sana?" Seng Wei mengangguk. "Ya." Shen Wu mengerutkan kening dalam-dalam. "Tahukah Anda, bahkan dia tidak akan dengan mudah masuk ke alam kematian hitam itu. Ini adalah wilayah Kaisar Kematian Hitam. Dia datang hari ini, tentu saja, untuk memenangkan Kaisar Kematian Hitam ke dalam kelompoknya, dan dia sangat percaya diri karena dia tahu bahwa Kaisar Kematian Hitam di depannya tidak dapat menolak buku catatan itu." Shen Wu dan Seng Wei masuk ke alam kematian hitam. Begitu mereka memasuki alam kematian hitam, aura misterius mengunci mereka. Shen Wu mengepalkan tinjunya sedikit. "Saya di sini untuk mewakili keluarga Shen, dan saya ingin mengundang Kaisar untuk keluar dan menemui Anda." Begitu suara itu turun, seorang wanita berjubah hitam muncul di depan mereka. Ekspresi sang dewa serius. Wanita di depannya secara alami adalah Kaisar Kematian Hitam Lord Ruoming. Ruoming memandang benda suci di depannya dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah ada yang salah? Jimat itu berkata, "Kami ingin mengundang Kaisar untuk membunuh Ye Guan bersama-sama." "Bunuh Ye Guan?" Ruoming sedikit terkejut. Itu adalah saudara laki-laki yang baru saja dia kenali. Ruoming berkedip. "Bagaimana menurutmu?" Shen Wu berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini memiliki catatan senyi di tubuhnya, dan catatan itu memiliki metode untuk menembus 80% keilahian. Bunuh Ye Guan itu, dan keluarga Shen kami bersedia membaginya dengan Anda." Bagikan catatan. Ruoming memandang Shen Wu di depannya dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia sudah memiliki pikiran membunuh di dalam hatinya. Anda tahu, ketika dia meminta catatan itu, pemuda itu menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Ruoming tidak mengambil tindakan, tetapi berkata, "Bagikan catatan." Shen Wu mengangguk. "Ya, selama Anda bersedia membantu. Setelah masalah ini selesai, keluarga Shen kami bersedia berbagi buku catatan itu dengan Anda." Ruoming mencibir di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Benarkah?" Melihat niat Ruoming, Shen Wu buru-buru berkata, "Tentu saja, keluarga Shen saya bersedia bersumpah." Ruoming sedikit mengangguk. "Saya setuju." Shen Wu tertegun sejenak. Lalu dia merasa senang, serius. Ruoming dengan tenang berkata, "Apa, menurutmu aku bisa berbohong kepada orang lain?" Shen Wu buru-buru berkata, "Tentu saja tidak." Ruoming mengangguk sedikit. "Beritahu saya jika Anda ingin mengambil tindakan, dan saya akan datang membantu." Shen Wu mengangguk. "Oke." Ruoming tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang. Shen Wu sangat senang. Dengan bergabungnya orang ini, peluang mereka untuk menang akan sangat meningkat. Anda harus tahu bahwa orang di depan mereka ini berada pada level puncak keilahian 80%. Penambahan orang kuat pada level ini akan sangat bermanfaat bagi mereka samping. Setelah meninggalkan alam kematian hitam, Seng Wei tiba-tiba berkata, dia langsung setuju. Shen Wu memandang Seng Wei, "Apakah kamu merasa ada yang tidak beres?" Seng Wei mengangguk. "Ya." Shen Wu mengerutkan kening.
Seng Wei, kamu pandai dalam segala hal, tetapi kamu terlalu berhati-hati. Alasan mengapa Kaisar Kematian Hitam setuju begitu cepat jelas karena buku catatan itu, dan dia tidak punya alasan untuk berbohong. Kan? Seng Wei terdiam. Dia hanya merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Shen Wu melanjutkan, jangan terlalu banyak berpikir. Kaisar Kematian Hitam ini juga seorang tokoh terkenal. Dia tidak punya alasan untuk berbohong. Dan bahkan jika dia tidak membantu keluarga Shen saya, dia tidak mungkin membantu Ye Guan. Kanan. Seng Wei mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Shen Wu berkata, pergi ke Istana Chu. Seng Wei sedikit penasaran, Istana Chu. Shen Wu berkata dengan lembut, tempat yang telah sepenuhnya dilupakan oleh dunia. Sekitar 1 jam kemudian, keduanya sampai di pegunungan yang luas. Begitu mereka melangkah ke pegunungan ini, Seng Wei mengerutkan kening karena ada bau korosif di mana-mana di pegunungan ini. Seng Wei sedikit penasaran, siapakah Istana Chu ini? Shen Wu berkata, kekuatan yang sangat kuno masih ada sebelum keluarga Shen kami. Pada saat itu, kekuatan Istana Chu sangat menakutkan, dan sama terkenalnya dengan Tanah Roh kuno. Namun, kemudian, Chu Istana berangsur-angsur menurun dan akhirnya digantikan oleh Tanah Roh kuno yang padam. Seng Wei berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan setingkat ini sebenarnya bisa menurun. Shen Wu mengangguk, dan cara tercepat untuk menyebabkan penurunan kekuatan adalah perselisihan sipil internal. Pada titik ini, dia berhenti bicara, tapi Seng Wei mengerti. Perselisihan internal, ada juga perselisihan sipil dalam keluarga Tuhan saat itu. Jika Senyi bersikeras untuk bertarung dengan keluarga Shen saat itu, bahkan jika keluarga Shen tidak dihancurkan, itu pasti akan berkurang menjadi kekuatan kelas 3. Anda tahu, kekuatan Senyi saat itu, sekalipun keluarga dewa memanggil leluhur, tidak ada cara untuk mendapatkan keesaan Tuhan. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Seng Wei, Shen Wu mengangguk sedikit. Sejak kejadian itu, keluarga kami sangat berhati-hati dan serius dalam membina para jenius, karena takut hal seperti ini akan terjadi lagi. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, matanya penuh penyesalan. Meskipun Senyi meninggalkan keluarga Shen, para pendukung keluarga Shen masih sangat mengagumi leluhur ini. Jika Shen Yi tidak meninggalkan keluarga Shen pasti akan melampaui tanah leluhur, dan keluarga Shen tidak akan berada di tempatnya. Sekarang, mintalah catatan orang lain. Shen Wu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melihat ke kejauhan, kita hampir sampai. Seng Wei tiba-tiba berkata, karena mereka dihancurkan oleh negeri roh kuno, akankah negeri roh kuno membiarkan mereka terus bertahan? Shen Wu berkata dengan lembut, mereka tidak lagi menimbulkan ancaman apapun terhadap tanah leluhur. Seng Wei terdiam. Segera, semua orang datang ke kota kuno yang sepi. Seluruh kota sangat terpencil, seperti kota hantu, dan sangat menakutkan. Shen Wu membawa Seng Wei ke kota. Seng Wei melihat sekeliling dan melihat bahwa rumah-rumah di sekitarnya kosong dan tidak ada orang asing. Seng Wei menoleh untuk melihat Shen Wu. Shen Wu tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, seorang wanita tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka berdua. Wanita tua itu mengenakan jubah kain besar dan memegang tongkat hitam dengan kerutan. Shen Wu sedikit mengepalkan tinjunya, Nyonya Chu. Wanita tua itu menatap Shen Wu dan tidak berkata apa-apa. Shen Wu langsung ke pokok permasalahan. Saya di sini karena saya ingin bantuan Istana Chu dalam membunuh seorang pemuda.
Wajah Nyonya Chu tanpa ekspresi. Keluarga Sen, Anda ingin membunuh seorang pemuda, tetapi Anda sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang luar. Sen Wu mengangguk. Orang ini mendapat bantuan dari klan kota, dan kekuatan di belakangnya tidaklah sederhana. Nyonya Chu langsung berkata, tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Sen Wu tiba-tiba berkata, pemuda itu adalah keturunan Senyi, dan dia memiliki catatan yang ditinggalkan oleh Senyi. Mendengar hal tersebut, wanita tua itu langsung berhenti. Bab 688, Sifat Iblis, Catatan Tuhan. Wanita tua itu berbalik dan menatap Sen Wu, Senyi yang melarikan diri dari keluarga Sen Wu. Sen Wu mengangguk, wanita tua itu tetap diam. Sen Wu tidak berbicara lagi, menunggu jawaban pihak lain. Dengan cara ini, setelah lama terdiam, wanita tua itu berkata, kapan kita akan melakukannya? Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sen Wu. Nyonya Chu, tunggu pemberitahuan saya. Wanita tua itu mengangguk. Ya, Sen Wu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi bersama Seng Wei. Tak lama setelah Sen Wu dan Sen Wu pergi, seorang pemuda berjubah putih muncul di samping Nyonya Chu. Pemuda itu melirik ke arah Sen Wu dan Seng Wei yang pergi dari kejauhan, dan sedikit penasaran. Ibu mertua, apa tentang Senyi? Apakah catatan itu berharga? Nyonya Chu mengangguk sedikit. Di buku catatan itu, ada catatan tentang cara menembus 90% keilahian. Tidak hanya itu, tetapi juga metode kultivasi untuk setiap alam. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Saat itu, Senyi dikatakan sebagai yang terkuat di alam dewa, dan dia adalah yang terkuat di setiap alam. Dan metode budidaya dewanya berbeda dari kita. Dan nenek moyang. Semua tempat berbeda dan memiliki tempat yang unik. Pemuda berjubah putih itu sedikit khawatir. Keluarga Sen tidak lemah, tapi mereka ingin bergabung dengan orang luar untuk membunuh pemuda itu. Pemuda itu mungkin tidak mudah. Nyonya Chu mengangguk sedikit, dengan sedikit kelegaan di matanya. Bagus jika Anda memikirkan hal ini. Pemuda berjubah putih itu sedikit penasaran. Nenek, kamu. Nyonya Chu berkata dengan tenang. Kita akan sampai di sana, tapi kita tidak perlu mengambil tindakan. Apakah Anda mengerti? Pemuda berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh. Ibu mertua saya bermaksud pergi dan melihat-lihat dulu. Jika pemuda itu benar-benar tidak sederhana dan keluarga Sen tidak memiliki peluang untuk menang, kami tidak akan mengambil tindakan. Tapi jika keluarga Sen memiliki peluang untuk menang, maka kami akan mengambil tindakan. Nyonya Chu mengangguk. Ya, pemuda berjubah putih itu berhenti bicara. Nyonya Chu berkata dengan tenang, jangan khawatir tentang wajah. Istana Chu kita telah mampu bertahan selama bertahun-tahun di bawah pengawasan tanah roh kuno karena kita tidak tahu malu, mau mengakui kepengecutan, mengakui kekalahan, dan bersedia untuk menoleransinya. Apakah kamu mengerti? Anak laki-laki berjubah putih itu terdiam. Nyonya Chu berkata dengan lembut, wajah adalah sesuatu yang akan muncul secara alami jika Anda memiliki kekuatan. Anak laki-laki berjubah putih itu mengangguk sedikit. Saya mengerti. Nyonya Chu menengadah ke langit. Jejak keengganan muncul jauh di matanya. Tahukah Anda? Dulu Istana Chu setara dengan tanah leluhur. Tapi sekarang Istana Chu hanya bisa tinggal di sini, dan harus berpura-pura menjadi cucu. Oleh karena itu, dia tidak bisa melepaskan kesempatan apapun agar Chu Gong bangkit kembali. Merebut catatan Senyi kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus bagi Chu Gong. Setelah Ye Guan mengikuti Zentian kembali ke klan Zen,
dia kembali ke menara kecil dalam waktu kurang dari 1 jam. Tubuh fisiknya pulih sepenuhnya. Setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, Ye Guan perlahan menutup matanya. Meskipun niat pedangnya kini telah mencapai keilahian, dia masih belum mampu menghadapi orang kuat dengan keilahian 70%, bahkan dengan kekuatan darah. Kekuatannya masih belum cukup, hampir tidak cukup. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit untuk menjernihkan pikiran menjengkelkan di benaknya. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Tidak perlu khawatir dan membuat suasana hati menjadi buruk. Tidak sulit untuk mengakui bahwa Anda lemah. Setelah membaca ini, suasana hati Ye Guan berangsur-angsur menjadi tenang. Kemarahan dan keengganan tidak bisa membuatnya lebih kuat, tapi menyadari kenyataan bisa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya. Ye Guan perlahan menutup matanya lagi. Tuan Ta, bantu aku. Kali ini, dia ingin mulai mempelajari ruang dan waktu khusus yang ditinggalkan oleh Bibi Sukun. Dia ingin menggunakan ruang dan waktu ini untuk menciptakan keterampilan pedang khusus. Untungnya, ruang dan waktu khusus ini tidak mengecualikannya. Tidak hanya tidak mengecualikannya, tetapi juga memungkinkan dia untuk menjelajah dan meneliti. Dan bantuan Taye tentu saja sangat penting. Bagaimanapun, sekarang terintegrasi dengan ruang dan waktu khusus itu. Tanpa bantuan dan kerjasamanya, penelitian Ye Guan akan menjadi sangat sulit. Segera, Ye Guan secara bertahap menjadi satu dengan waktu dan ruang khusus itu. Setelah berintegrasi dengan ruang dan waktu khusus itu, Ye Guan dengan hati-hati merasakan bahwa perbedaan terbesar antara ruang dan waktu khusus ini dan ruang dan waktu eksternal adalah perbedaan kecepatan berlalunya waktu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Ye Guan. Apa yang akan terjadi jika ruang dan waktu ini menyatu dengan pedangku sendiri? Setelah memikirkan ini, Ye Guan segera melakukannya. Dia mulai perlahan mengintegrasikan ruang dan waktu khusus ini dengan pedangnya. Namun, begitu dia melakukannya, ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis, dan pada saat yang sama, tubuhnya menjadi ilusi. Ye Guan merasa ngeri dan berhenti dengan cepat. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, kekuatanmu saat ini belum mampu menyatu dengan ruang dan waktu ini." Ye Guan terdiam dan terlihat sedikit jelek. Seperti yang dikatakan Tuan Ta, ruang dan waktu ini terlalu menakutkan untuk kekuasaan, dan dia tidak dapat berintegrasi dengannya sekarang. Jika ruang dan waktu khusus ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Jika aku bunuh diri seperti itu, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan bibi dan ayahku yang mengenakan rok polos. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mungkin harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Dan kemudian kamu dapat mencoba mengendalikan ruang dan waktu khusus ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak perlu. Xiao Ta sedikit terkejut, bagaimana menurutmu? Ye Guan Dao, meskipun saya tidak dapat menyatu dengannya, saya dapat menyerap kekuatan khusus ruang dan waktu. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan ruang dan waktu khusus melawan ruang dan waktu. Ye Guan segera duduk dan memulihkan tubuhnya. Setelah tubuhnya pulih, dia mulai perlahan-lahan menyerap kekuatan khusus ruang dan waktu ini. Dan ketika kekuatan ruang dan waktu ini memasuki tubuhnya, dia langsung mengernyit, karena dia menemukan bahwa tubuhnya masih tidak mampu menahan kekuatan ruang dan waktu. Tidak ada cara lain menggunakan pedangnya yang tidak bermusuhan sebagai senjata. Wadah, memungkinkan kekuatan waktu dan ruang memasuki pedang niat. Itu berhasil. Ketika dia melihat pemandangan ini, Ye Guan sangat gembira. Tetapi segera,
senyuman di wajahnya membeku, karena tidak butuh waktu lama baginya untuk menyerapnya, dan pedangnya yang tidak bermusuhan secara bertahap menjadi ilusi. Tidak bisa menyerap terlalu banyak. Harus dikatakan bahwa Ye Guan sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kekuatan ruang dan waktu khusus ini begitu menakutkan, sehingga bahkan pedangnya yang tidak bermusuhan tidak dapat menahan terlalu banyak. Setelah terkejut, Ye Guan sangat gembira, karena waktu dan ruang istimewa ini merupakan harta yang sangat besar baginya, tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Ye Guan berusaha keras untuk menenangkan diri. Meskipun ini adalah harta yang sangat besar, dia tidak dapat menggunakannya terlalu banyak dengan kekuatannya saat ini, karena kekuatan ruang dan waktu khusus ini terlalu kuat. Hanya pedang King Xuan dan pedang Xingdao yang bisa sepenuhnya menanggung kekuatannya. Setelah beberapa saat, Ye Guan mulai perlahan menyerap kekuatan ruang dan waktu khusus ini. Ketika pedang niat di tangannya mencapai batasnya, dia tiba-tiba berhenti. Kamu melihat pedang Yi di tangannya? Sedikit hati-hati, karena dia masih tidak yakin apa efek dari mengayunkan pedang itu. Ye Guan meninggalkan menara kecil dan sampai ke langit berbintang. Tidak ada gerakan, Ye Guan membeku di tempat. Apa-apaan? Tidak ada gerakan? Wajah Ye Guan penuh keraguan. Dia melihat ke arah Yi Jiannya, dan kemudian melihat sekeliling. Suasana sangat sunyi, dan masih tidak ada gerakan. Wajah Ye Guan menjadi gelap, bagaimana bisa? Tepat ketika dia hendak mencoba lagi, tiba-tiba tertawa, dengan dia sebagai pusatnya. Bidang bintang yang terlihat terhapus dalam sekejap dan berubah menjadi hitam pekat. Ye Guan tercengang, benar-benar bingung. Apa-apaan? Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, penindasan ruang dan waktu, penundaan waktu. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ta berarti perjalanan ruang dan waktu berbeda dengan dunia luar. Oleh karena itu, ada penundaan saat saya mengayunkan pedang. Xiao Ta berkata, ya, ada penundaan saat kamu mengayunkan pedang. Ye Guan terdiam, apa yang terjadi, juga dengan penundaan. Ini bertentangan dengan orang. Lalu aku memikirkannya, sepertinya aku bisa mengejutkannya. Karena pedang ini berbeda dengan memotong masa depan. Perbedaan terbesarnya adalah dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuhnya dengan pedang ini. Tidak bisa merasakannya sama sekali, dia bahkan tidak bisa merasakannya sendiri. Apalagi yang lain, tentu saja kekuatannya juga berbeda. Seperti yang dikatakan Taye, pedang ini akan sepenuhnya menekan ruang dan waktu yang ada. Ini sangat kuat, dan juga sangat misterius. Senyuman perlahan muncul di wajah Ye Guan. Saat ini, Pak Ta tiba-tiba berkata, Anda tidak menyebut ini inovasi, Anda menyebutnya transportasi. Ye Guan tertawa, seperti yang dikatakan Master Menara. Apa yang dia lakukan memang disebut bergerak, memindahkan kekuatan waktu dan ruang di dalam menara keluar. Ye Guan tersenyum dan berkata, Tuan Ta, Anda harus meluangkan waktu. Tidak realistis bagi saya untuk sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu ini sekarang. Oleh karena itu, saya hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Xiao Tadai, memang, di waktu berikutnya, Ye Guan terus berlatih. Dia ingin mengetahui berapa lama kekuatan waktu dan ruang akan tertunda. Selain itu, dia juga harus menguasai simpul ini lama. Situasi yang memalukan mungkin terjadi. Artinya, saya sudah mati, tetapi pedangnya belum tiba. Terlalu dini, dan tidak ada efek yang tidak terduga. Oleh karena itu, kamu harus mengendalikannya dengan baik. Jika kamu bisa mengendalikannya dengan baik, itu akan sangat menakutkan. Semakin Ye Guan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat.
Lambat laun, dengan latihan terus-menerus, ia perlahan-lahan menguasai hukum ruang dan waktu khusus ini, dan ia menjadi semakin terampil dalam menggunakannya. Tidak hanya itu, dia juga mempelajari pedang kedua, pedang ketiga. Karena niat pedang dapat menyimpan kekuatan khusus ruang dan waktu ini, dia menyimpan kekuatan ruang dan waktu khusus itu di pedang niat terlebih dahulu. Lagi pula, pedang niatnya tidak terbatas, jadi dia dapat menyimpannya tanpa batas. Akibatnya, pemandangan aneh terjadi selama latihan Ye Guan. Di ruang dan waktu ini, Ye Guan tidak bergerak sama sekali. Tapi dari waktu ke waktu pedang akan terbang keluar. Keterampilan pedang yang benar-benar baru, cara bermain yang benar-benar baru. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, cara bermainmu yang kuno. Seperti yang dikatakannya, ia menghela nafas dengan suara rendah. Sedikit rumit, mengapa menurutku jalur ilmu pedangmu semakin aneh? Sepertinya kamu tidak mengikuti jalur ketuhanan. Apalagi sifat manusia, sifat iblis. Kamu Guan, bersambung.